Halo semua, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Yudiana dengan NIM 18130411035 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan satu kegiatan praktikum, yaitu pada pertemuan tentang sosiologi Indonesia pada materi sistem sirkulasi, yaitu tentang menghitung eritrosit dan juga leukosit. Nah, untuk video lebih lanjut dapat disaksikan tayangan berikut ini. Saksikan. Eritrosit merupakan sel darah merah atau red blood cell. Sel ini diproduksi pada sumsum tulang belakang. Sel ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengangkutan gas respirasi, yaitu O2 dan CO2, serta berperan penting dalam pengangkutan nutrisi. Volume eritrosit kurang lebih sepertiga hingga setengah dari volume darah. Leukosit merupakan sel darah putih atau white blood cell atau WBC. Sel ini diproduksi di sumsum tulang belakang dan memiliki peran dalam pertahanan tubuh atau imunitas. Volume leukosit sekitar 1% dari volume darah. Walaupun sedikit, namun leukosit ada banyak jenisnya, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Tujuan kegiatan praktikum ini yaitu untuk menghitung leukosit dan juga eritrosit. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum ini yaitu pertama yaitu mikroskop, kedua hemositometer, ketiga larutan EDTA, keempat larutan truk, kelima larutan hayam, dan sampel darah. Adapun langkah kerja dalam kegiatan praktikum ini yaitu teteskan EDTA pada plat tetes, begitu pula dengan larutan hayam dan juga larutan truk pada plat tetes yang berbeda. Kemudian siapkan bilik hitung Neubauer, kemudian letakkan bilik hitung tersebut pada mikroskop. Bilik hitung Neubauer ini merupakan bilik hitung yang digunakan untuk mengukur jumlah leukosit maupun eritrosit. Letakkan cover glass pada bilik hitung Neubauer. Kemudian atur posisi sehingga bilik hitung dapat terlihat jelas pada pembesaran 10x10. Untuk pengamatan eritrosit, teteskan darah pada larutan EDTA. Kemudian, darah dihisap menggunakan pipet darah hingga angka 0,5. Kemudian, darah kembali dicampur dengan larutan hayam hingga tanda 101. Kemudian lepaskan pipet penghisap. Kemudian goyangkan pipet darah agar campuran darah terhomogenisasi. Teteskan beberapa darah pada tisu. Kemudian teteskan darah yang telah terhomogenasi pada bilik hitung Neubauer yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian amati di bawah mikroskop dan hitung jumlah eritrosit. Sedangkan pada leukosit, teteskan darah pada larutan EDTA, kemudian sedot darah menggunakan pipet darah hingga angka 1. Kemudian, campurkan dengan larutan truk hingga tanda 11. Lepaskan pipet penghisap, kemudian goyangkan larutan hingga terhomogenisasi. Buang beberapa tetes darah pada tisu. Kemudian, teteskan darah yang telah terhomogenasi pada plat
Pada bilik hitung Neubauer, kemudian amati di bawah mikroskop dan hitung jumlah leukosit yang terlihat. Cara menghitung eritrosit dan leukosit. Untuk menghitung leukosit dan eritrosit digunakan bilik hitung Neubauer, di mana pada daerah yang berisi huruf W merupakan daerah hitung leukosit dan daerah R merupakan daerah hitung dari eritrosit. Sebagai contoh, di sini saya melampirkan hasil praktikum perhitungan eritrosit yang dilakukan pada tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang, di mana diketahui jumlah eritrosit yang diamati atau E yaitu pada kotak pertama sebanyak 109, pada kotak kedua sebanyak 106, pada kotak ketiga sebanyak 86, pada kotak keempat sebanyak 99, dan pada kotak kelima yaitu sebanyak 91, sehingga secara ditotalkan akan mendapatkan hasil 491. Sehingga untuk mengetahui jumlah eritrosit maka dimasukkan ke rumus E dikali 10.000, sehingga 491 dikali 10.000 mendapatkan hasil yaitu 4.910.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah eritrosit dalam keadaan normal. Hal ini dikarenakan pada pria dewasa yaitu sebanyak 4,5 sampai 5,6 juta per milimeter kubik. Selanjutnya pada wanita dewasa yaitu 3,9 sampai 51 juta per milimeter kubik. Untuk selanjutnya yaitu contoh perhitungan leukosit, di mana contoh ini juga menggunakan hasil praktikum dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020, di mana diketahui leukosit yang diamati atau L pada bilik 1 yaitu 117, pada bilik 2 yaitu 78, bilik ketiga yaitu 70, dan bilik keempat yaitu 94, sehingga apabila ditotalkan akan mendapatkan hasil 354. Sehingga untuk mengetahui jumlah leukosit tinggal dimasukkan ke rumus yaitu L dikali 50. 354 dikali 50 didapatkan hasil yaitu 17.700. Hal ini menandakan atau dapat disimpulkan bahwa jumlah leukosit yang diamati melebihi batas pada manusia, yaitu dimana pada manusia yaitu sekitar jumlah leukosit normal yaitu sekitar 5.000 sampai 10.000 juta per 10.000 milimeter kubik. Sehingga ini dapat diindikasikan bahwa hasil praktikum ini dapat ada kelainan, yaitu jumlah leukosit yang terlalu banyak di dalam sel darah. Dan diindikasikan sebagai salah satu penyakit pada sel darah. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKM. Pertanyaan pertama yaitu apakah fungsi larutan Hayem dan truk pada percobaan di atas? Jawabannya yaitu larutan Hayem ini merupakan larutan pengencer ideal yang memiliki semua syarat dari larutan pengencer dalam perhitungan jumlah eritrosit, yaitu anti-hemolisis, anti-agresi, agregasi, anti-leux, dan memperlihatkan bentuk eritrosit. Larutan ini bersifat isotonik dengan sitoplasma eritrosit dan memiliki kemampuan untuk melisis leukosit dan trombosit, sehingga bentuk eritrosit dapat terlihat sangat jelas. Sedangkan larutan truk ini berfungsi untuk mengencerkan leukosit dan melisis sel darah selain leukosit seperti eritrosit dan juga trombosit, sehingga dapat memudahkan saat perhitungan jumlah leukosit. Pertanyaan yang kedua yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang? Jawabannya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sel darah merah dan sel darah putih seperti yang pertama yaitu nutrisi, yang kedua yaitu keadaan fisiologis seperti suhu tubuh maupun suhu lingkungan serta aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Yaitu faktor perubahan rata-rata pembentukan atau disintegrasi sel darah merah maupun sel darah putih,
Sehingga itu ada faktor jenis kelamin, faktor usia, dan juga faktor penyakit. Pertanyaan yang ketiga yaitu kaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Jawabannya yaitu yang pertama yaitu faktor nutrisi memiliki peran yang sangat paling besar dalam proses pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Apabila terjadi gangguan dalam penyerapan nutrisi, terutamanya vitamin B12, maka dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah, sehingga dapat mempengaruhi jumlah sel darah, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih, yang dapat mengakibatkan suatu penyakit yang kita sebut dengan anemia dan leukopenia. Faktor suhu atau faktor lingkungan ini seperti manusia yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan akan memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang tinggal di dataran rendah. Hal ini dikarenakan kadar oksigen di pegunungan lebih sedikit, jadi semakin tinggi lokasi suatu tempat, kadar oksigennya juga akan semakin rendah, sehingga dibutuhkan hemoglobin yang lebih banyak untuk mengikat oksigen. Apabila hemoglobin ini tidak tercukupi, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti anemia, yaitu kekurangan darah. Selanjutnya itu faktor jenis kelamin, di mana pria lebih banyak memiliki sel darah dibandingkan wanita. Namun, pada wanita lebih rentan mengalami anemia. Hal ini dikarenakan adanya siklus menstruasi yang tidak menentu, sehingga mengakibatkan wanita lebih rentan untuk mengalami gangguan-gangguan dari sistem peredaran darah. Selain itu, faktor penyakit seperti infeksi akan membuat sel-sel darah yang diproduksi dapat dalam keadaan menjadi abnormal atau diproduksi dalam terlalu banyak, sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti leukemia, thalassemia, dan lain-lainnya. Pertanyaan nomor 4 yaitu analisislah kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara seperti di atas. Kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan pada percobaan di atas yaitu ada 3, yaitu kesalahan teknis, yang kedua yaitu kesalahan peralatan, dan yang terakhir yaitu kesalahan sampling. Dimana untuk kesalahan teknis yaitu adanya gelembung saat proses pengambilan darah atau larutan pengecer, sehingga bisa mempengaruhi volume pengenceran, dan proses pengocokan yang kurang homogen menyebabkan sel darah akan sulit diamati karena tertumpuk. Kesalahan lainnya seperti kesalahan peralatan bisa dikarenakan mikroskop yang memiliki fokus yang kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati, dan kesalahan sampling yaitu darah yang dibiarkan terlalu lama sebelum diteteskan dengan EDTA sehingga membuat eritrosit menjadi menggumpal atau menumpuk saat diamati. Selain itu, perbedaan perhitungan eritrosit di setiap orang diduga memiliki ketelitian yang berbeda, sehingga hasil yang didapat pun akan berbeda. Nah, sekian pembahasan dari video praktikum menghitung eritrosit dan juga leukosit. Di sini saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, karena di sini saya masih belajar. Maka daripada itu, kritik dan saran dari para penonton sangat saya harapkan agar kedepannya dalam membuat terus video seperti ini saya menjadi lebih baik lagi dan tanpa ada kesalahan seperti video-video sebelumnya. Baik, saya tutup dengan terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam budaya, dan salam kebajikan. Salam harmoni. Terima kasih, dadah.